Selamat datang di video Next Shift, di mana kita akan bercerita tentang cita-cita pengalaman misteri yang dialami oleh para pekerja malam maupun juga orang-orang yang beraktivitas di malam hari. Dan kali ini untuk video Next Shift kali ini gue dapat cerita dari salah seorang teman gue, teman deket banget di waktu SMK, namanya Agung, atau panggilannya di tongkrongan itu namanya Panjul. Kita pakai namanya, sebutan nama dia sebagai Panjul aja ya. Pengalaman yang dia alami kali ini saat dia akan melakukan pendakian ke salah satu gunung di Jawa Barat, yaitu Gunung Gede. Buat kalian yang tinggal di daerah Jabodetabek pasti sudah paham lah ya, udah tahu Gunung Gede itu di mana. Nah, awalnya Agung merencanakan pendakian itu dengan anak-anak Universitas Pamulang. Karena kebetulan salah satu teman di wilayah tongkrongannya di daerah rumahnya itu, si Iwan, anak Unpam. Namun, waktu itu mereka merencanakan pendakian di bulan Maret 2018. Tapi ketika itu tiba-tiba di Unpam, anak-anak yang akan berangkat ada ujian atau ada kuis dadakan, sehingga akhirnya membatalkan untuk melakukan rencana pendakian ke Gunung Gede tersebut. Singkat cerita, Agung ceritalah ke anak-anak tongkrongannya kalau mereka gagal melakukan pendakian bareng anak-anak Unpam karena hal yang tadi. Nah, di tongkrongan kebetulan lagi ada Ferdi. Nah, Ferdi ini mengusulkan untuk tetap naik karena kebetulan Sabtu Minggu besok dia libur kerja. Akhirnya sampai di hari H terkumpullah 4 orang. Yang pertama adalah Panjul, yang kedua Iwan, si anak Unpam dan juga anak tongkrongan di tempatnya si Panjul ini, yang ketiga Ferdi, dan yang keempat tambahan satunya lagi si Ucok. Nah, mereka berempat ini kebetulan kan Agung lokasi rumahnya itu di daerah Bintaro, dan mereka berempat ini akhirnya memutuskan untuk berkumpul di base camp tongkrongan mereka dulu, nunggu si Ferdi pulang gawe. Sampai sekitar pukul jam 9 malam akhirnya Ferdi datang dengan perlengkapan yang udah disediain, keril dan lain-lainnya. Akhirnya mereka berangkatlah ke Gunung Gede. Rencana mereka pengen melakukan pendakian via jalur Cibodas. Kenapa mereka memilih pendakian via jalur Cibodas? Karena pertama di situ karena mereka melakukan pendakian weekend, mereka malah ngerasa di via jalur Cibodas ini kan jalur pendakian yang cukup lumayan populer lah ya, karena ada beberapa tempat wisata juga. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk pendakian di situ karena mikirnya biar ada barengannya juga, biar nggak sendiri aja gitu, biar nggak satu kelompok mereka aja yang naik. Mereka berangkat jam 9 malam menggunakan 2 motor, Panjul sama Ucok, Iwan sama Ferdi, melewatin dari Bintaro, Parung, Bogor, Puncak. Sampailah mereka di pos pendaftaran jalur pendakian via Cibodas, itu jalur pendakian Gede Pangrango. Karena biasanya jalur via Cibodas ini juga buat orang naik ke Pangrango juga bisa, atau mereka pengen double summit yang ke Gede dan Pangrango juga bisa lewat sana. Waktu itu waktu udah menunjukkan pukul 11 malam. Nah, kebetulan karena di tahun 2018 itu untuk pendakian ke Gede dan Pangrango itu sudah via online booking. Cuman karena kelompok mereka ini akhirnya melakukan pendakian dadakan. Nah, kebetulan si Iwan kenal sama salah satu penjaga dari pos pendakian via Cibodas ini. Akhirnya dia datang ke sono, ke pos, sedikit negosiasi lah atau ngobrol atau gimana, izin. Akhirnya kelompok Panjul diizinkan buat melakukan pendakian. Mereka istirahat dulu sejam. Tepat di jam 12 malam, akhirnya mereka lakukan pendakian via jalur Cibodas. Tanpa mereka ketahui, mereka bakal menemukan hal-hal yang sangat mengejutkan di sepanjang perjalanan. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Kebetulan ketika mereka melakukan pendakian itu tepat pada saat malam bulan purnama. Dan pendakian dari pos pendaftaran sampai ke pos 2 itu memakan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 2 jaman lah. Nah, jalur yang cukup landai, tidak ada banyak tanjakan yang cukup berat. Ketika di sepanjang perjalanan mereka ditemani oleh sinar bulan
karena memang bulan purnama. Dan saat di tengah perjalanan, Panjul kayak melihat sesuatu atau sesosok bayangan hitam yang sedang berdiri di tengah jalur pendakian. Semakin lama Panjul melihat ke arah sosok tersebut, akhirnya sosok itu berlari ke arah pepohonan sebelah kiri di jalur pendakian. Panjul yang ngerasa dia salah lihat, tidak terlalu menghiraukan sosok tersebut. Karena kebetulan Panjul adalah posisinya di paling depan atau posisi leader sebagai pembuka jalan juga. Dan dia tidak pengen bikin kelompoknya ini panik. Karena kalau misalkan panik, pendakian baru aja dimulai, takutnya nanti semua orang nggak konsentrasi dan pendakian jadinya gagal. Akhirnya Panjul menghiraukan penampakan tersebut. Terus akhirnya Panjul menghiraukan penampakan tadi. Dan ketika dia sampai di posisi si sosok tersebut berdiri tadi, si Panjul sempat noleh ke kiri. Ternyata sosok itu masih ada di balik pepohonan, kayak seakan-akan ngelambai ke arah dia gitu. Oke, lanjut. Ketika rombongan Panjul udah akan memasuki Telaga Biru, cahaya bulan yang memantulkan cahayanya di permukaan air Telaga Biru itu semakin menambah kesan mistis di perjalanan pendakian mereka ini. Sampai ketika di tengah-tengah perjalanan, ketika udah hampir melewati Telaga Biru itu, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh ke dalam telaga, ke dalam air, kayak biur gitu. Tapi ketika mereka menoleh ke arah sumber suara, airnya tetap tenang gitu, kayak nggak, seakan-akan kayak nggak ada jing jatuh atau nggak ada apapun yang terjadi gitu. Walaupun kedengaran suara benda jatuhnya itu kenceng banget. Karena ngerasa ada yang sesuatu yang gak beres, akhirnya rombongan Panjul cepet-cepet lah keluar dari Telaga Biru untuk melanjutkan pendakian. Tadinya kan mereka pengennya agak ngaso dulu sedikit sebentar situ, sekalian aklamasi biar nyesuaiin suhu tubuh. Tapi karena kejadian suara biur itu, suara benda jatuh ke air itu, tapi airnya tenang aja, nggak terjadi apa-apa, akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan pendakian atau melanjutkan perjalanan sampai ke pos 2 nantinya. Setelah Telaga Biru, Panjul dan kawan-kawan harus melewati jembatan perbatasan air terjun Ciberem dan rute pendakian Gunung Gede. Karena jalur via Cibodas ini juga merupakan rute trekking orang-orang yang pengen ke air terjun Ciberem atau ke Telaga Biru. Nah, di situ ada salah satu jembatan yang merupakan perbatasan antara jalur ke air terjun Ciberem dan juga jalur ke Telaga Biru dan juga jalur ke Gunung Gede atau Pangrango. Nah, di jembatan ini emang nggak terjadi apa-apa, cuman suasana malamnya itu sunyi banget dan ada suara dari satu binatang malam pun. Padahal waktu itu bulan purnama, biasanya kan kayak monyet-monyet kalau bulan purnama berisik ya, atau binatang-binatang malam gitu. Tapi kalau pas pendakian mereka ini sunyi. Dan yang anehnya, ketika di pos pendaftaran, kebetulan ketika mereka baru banget sampai di pos pendaftaran, ada satu kelompok yang baru naik, kata si penjaga pos. Tapi mereka sepanjang perjalanan kan nggak nemu si kelompok tersebut. Atau memang kelompok ini udah nyampe ke pos 2 duluan, atau udah nyampe di pos kandang batu untuk ngecamp atau gimana, mereka nggak tahu. Akhirnya perjalanan tetap dilanjutkan melewati jembatan. Sampai mereka di pos 2, di pos pemandangan. Akhirnya sampailah Panjul dan kawan-kawan di pos 2, pos pemandangan. Ketika mereka ngaso-ngaso sejenak untuk menarik napas atau mengatur suhu tubuh juga, dan juga ada yang ngantuk karena perjalanan yang dilakukan malam hari. Ucok yang kala itu sedang ngaso-ngaso sendiri terlihat gemeteran dan juga cukup panik karena waktu itu anak-anak mikirnya dingin dan Ucok baru pertama kali naik gunung, mungkin kena hipo. Sedikit ditenangkan. Ketika keadaan udah mulai kondusif, Ucoknya juga udah menunjukkan tanda-tanda kalau dia mulai fit lagi. Perjalanan dilanjutkan dari pos 2 untuk ke kandang batu, yaitu di pos 3 di kandang batu.
Perjalanan dari pos 2 ke Kandang Batu normalnya itu 2 jam sampai 3 jam. Namun karena ada satu hal, ketika mereka sampai di sumber air panas yang terkenal dengan penampakan-penampakan supernya, di tengah-tengah jalur pendakian ada sosok yang berbungkus kain putih. Kalian sudah tahulah seperti apa. Kainnya lusuh. Ya, si Mr. Poci ini seakan-akan menghadang jalur pendakian mereka di tengah-tengah sumber air panas. Nggak mau ngambil resiko, kelompok Panjul sedikit istirahat sebentar sambil tetap memperhatikan sosok Poci ini, apakah dia akan beranjak atau enggak. Karena posisi si Mr. Poci ini madep ke arah atas, jadi bukan ke arah mereka yang di bawah gitu. Jadi si kebetulan dari semua orang, dari 4 orang kelompok Panjul ini, mereka 4-empatnya ngelihat tanpa mereka ngomong satupun, tanpa mereka ngasih aba-aba. Mereka akhirnya berhenti, memutuskan untuk berhenti sambil mindik-mindik ngeliatin si Mr. Poci ini, dia bakal pergi atau enggak, atau tetap di situ gitu. Sampai akhirnya ketika sekitar 15-20 menitan mereka menunggu, akhirnya ada suara teriakan wanita dari arah bawah yang bikin mereka serba salah. Di atas ada Mr. Poci, di arah bawah pendakian itu ada suara teriakan wanita yang makin lama makin keras. Akhirnya anak-anak ini memutuskan untuk melewati si Mr. Poci karena suara teriakan itu akhirnya makin lama makin dekat ke arah mereka, tempat mereka berhenti. Karena nggak mau ambil resiko, takut-takutnya siapa atau apa kan yang dari bawah itu ke atas ngejar mereka. Mereka lebih milih buat ngelewatin si Mr. Poci ini yang mereka anggap nggak ngapa-ngapain karena cuma diri doang. Dengan susah payah mereka ngelewatin sumber air panas sambil megangin tali bantuannya atau tali pengamannya itu biar nggak kepleset juga. Mereka ngelewatin si Mr. Poci, dan ternyata yang anehnya dari Mr. Poci ini, kata si Panjo, semuanya kebungkus gitu. Jadi mukanya nggak kelihatan gitu. Jadi full ngebungkus tanpa ada bukaan muka itu. Yang akhirnya mereka kayak mikir, ini jangan-jangan si Mr. Poci dari tadi ngeliatin mereka gitu, bukan madep belakang sebenarnya, karena sebelah mukanya nggak tahu di mana gitu. Ketika mereka udah ngelewatin sumber air panas dan juga ngelewatin si Mr. Poci ini, mereka ngeliat ke belakang dong, dan ternyata udah nggak ada. Tapi suara teriakan dari bawah itu tetap akan nemenin perjalanan mereka ngelewatin sumber air panas tadi. Setelah melewati sumber air panas, sampailah mereka dari perjalanan 1 jam di pos Kandang Batu. Di pos Kandang Batu, mereka kelompok Panjul ini melihat beberapa tenda sudah berdiri. Karena niatnya mereka ingin mendirikan tenda di Kandang Badak, maka kelompok Panjul hanya istirahat sejenak di pos Kandang Batu ini sambil melihat-lihat sekitar. Ada beberapa pendaki yang menawarkan buat ngeteh lah, udut lah, dan apalah, ya basa-basi khas pendaki gitu. Akhirnya kelompok Panjul melanjutkan kembali lagi pendakian ke pos Kandang Badak. Dari pos Kandang Batu menuju pos Kandang Badak ini mereka menempuh perjalanan sekitar 1 jam, dan mereka harus melewati salah satu sumber air yang namanya Pancawuluh, ya semacam air terjun kecil lah dengan aliran air yang kecil juga. Nah, di atas aliran air Pancawuluh ini mereka kembali melihat sosok pocong yang mereka lihat di sumber air panas tadi. Tidak ingin menghiraukan penampakan tersebut, dan mereka mengira ya udahlah mereka ditemenin mungkin atau gimana. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan kembali tanpa menghiraukan sosok tersebut, dan sampailah mereka di Kandang Badak. Nah, di pos Kandang Badak ini juga sudah berdiri beberapa tenda, dan ternyata di malam pendakian, saat mereka melakukan pendakian ini malam Sabtu atau Jumat malam, itu ternyata sedikit sekali ya yang melakukan pendakian. Biasanya kan rame kalau weekend ya, kalau di daerah gede, apalagi tahun 2018 itu tren pendakian itu lagi naik-naiknya. Tapi
saat mereka melakukan pendakian ini, pendakian itu terasanya sangat sepi gitu. Mulailah Panjul dan kawan-kawan siap-siap mendirikan tenda. Iwan mulai membongkar nesting, mau masak buat makan malam dan sebagainya. Ketika tenda sudah berdiri, masakan sudah siap, akhirnya mereka makan kan. Dan rencananya waktu itu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Rencananya mereka pengen melanjutkan lagi pendakian nanti di pagi hari, karena mereka nggak terlalu mikirin buat sunrise lah atau summit attack gitu, karena mereka ini udah melakukan pendakian ke Gede udah beberapa kali gitu, jadi sekedar muncak. Dan juga kondisi Ucok yang nggak memungkinkan buat diajak buat melanjutkan pendakian lagi, katanya kayaknya hipotermianya udah mulai tinggi. Soalnya mulai awal pendakian sampai di pos kandang badak ini, si Ucok itu menggigil mulu. Akhirnya mereka istirahat sampai suatu ketika baru terpejam mata mereka dikit, si Agung atau si Panjul ini dengar sesuatu di luar tenda, kayak gresek. Terus ada suara orang nangis. Ya udah, Panjul nggak terlalu ambil pusing, mungkin mereka dengar dari suara tenda sebelah atau gimana. Akhirnya pagi pun tiba, mereka melanjutkan perjalanan sampai puncak dari kandang batu. Waktu itu formasi cuman ada Panjul, Iwan dan Ferdi, karena Ucok di tenda nungguin mereka semua pada summit atau muncak. Sekedar foto-foto udah, mereka turun. Dalam perjalanan turun di siang hari ini nggak terlalu ada cerita apapun dari kejadian gitu. Tapi ketika sampai di pos pendaftaran di base camp, akhirnya mereka semua menceritakan sesuatu. Kalau menurut Iwan, saat di Telaga Biru itu dia menyaksikan kayak sesosok ada wanita, tapi bagian bawahnya itu kayak ular. Jadi bagian atasnya ini cewek dan bagian bawahnya itu kayak ular. Ketika mereka baru masuk di Telaga Biru, si sosok wanita itu lagi ada di pinggirannya Telaga Biru. Ketika mereka udah masuk, si wanita itu langsung masuk ke semak-semak yang ada di sekitaran Telaga Biru itu menurut Iwan. Dan menurut Ucok, dia merasa sakit atau menggigil itu, hipotermianya udah mulai tinggi itu ketika mau masuk ke Telaga Biru juga, ketika mulai ada kayak benda jatuh ke dalam air. Nah di situ ketika mereka semua nengok, yang lain kan nggak ngeliat apa-apa. Nah Ucok itu ngeliat kayak ada kepala jatuh lagi ngambang di dalam air di Telaga Biru itu. Nah dari situ sosok kepala itu kayak seakan-akan ngikutin pendakian mereka, tapi jaraknya kayak antara rombongan mereka ini sama si kepala itu kayak jarak 5 meter gitu. Karena posisi Ucok di tengah ngerasa aman kan, tapi dia selalu dengar suara itu kayak mendesis gitu. Nah untuk Ferdi, dia nggak ngalamin apa-apa gitu, cuman karena ketika penampakan pocong semuanya ngeliat, dia juga ngeliat. Cuman itu aja, kayak yang pengalaman pocong itu ya. Sedangkan Panjul yang diceritain ke gua ya yang cerita tadi semua. Jadi dari masing-masing mereka semuanya mengalami gangguan, mengalami penampakan masing-masing, dan juga ada yang penampakan bareng-bareng kayak sosok pocong dan suara wanita teriak dari bawah itu. Oke, untuk cerita next kali ini gimana menurut kalian? Kalau emang kurang serem ya mau dimaklumi, karena penampakannya memang cuma segitu, nggak bisa ditambah-tambahin. Dan mungkin dari kalian ada yang punya cerita atau pengalaman serem saat pendakian kah, atau saat ketika kalian kerja dan dapat shift malam kah, bisa diceritain langsung di sini. Nantinya gue bakal bikinin videonya dan kita cerita bareng-bareng tentang pengalaman kalian itu. Nah selanjutnya bakal ada cerita lagi dari salah seorang kawan gue yang kebetulan jadi security di salah satu mall, dan ketika itu dia dapat shift malam. Dan untuk cerita tersebut diuploadnya minggu depan. Jadi tonton terus video dari Night Shift di New Pixel, dan tonton juga video-video lainnya. Dan sebenarnya untuk konten misteri juga ada, kayak film pendek, 2 film produksinya anak-anak Hajar Dewantara, bisa kalian lihat di sini linknya. Dan
Oke, sampai di sini dulu aja untuk video konten Exif kali ini. Semoga kalian tetap sehat selalu, tetap bahagia. Sampai jumpa di konten Exif selanjutnya.